Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas bahasa Indonesia. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika untuk mata kuliah ini. Kemarin perkuliahan belum sempat dijalankan sehingga ini adalah tugas penggantinya untuk mata kuliah Bapak Deris Astriawan. Saya harap semua yang mendengarkan dalam kondisi baik dan sehat. Nah, nah, jadi video ini akan terkait jenis-jenis karya tulis ilmiah. Saya sendiri adalah Yosafat Wirayuda dengan NPM 23738019. Begitu. Kemudian berikutnya, jadi karya tulis ilmiah ini adalah sebuah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk membahas suatu masalah atau menyampaikan hasil penelitian dengan tujuan mengembangkan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Jadi ini adalah sebuah karya tulis yang tersusun dengan cara-cara ilmiah begitu. Nah, terkait strukturnya, susunannya, setiap karya tulis ilmiah itu setiap jenisnya memiliki tata cara atau susunannya masing-masing. Kemudian berikutnya untuk ciri utama dari karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah itu harus disampaikan secara objektif berdasarkan fakta dan bukan opini pribadi penulis. Penyampaiannya juga harus secara sistematis dengan struktur yang jelas. Misalnya ada pendahuluan, lalu diikuti dengan isi, dan diakhiri dengan penutup atau kesimpulan. Sementara itu, dalam melakukannya itu juga harus secara metode ilmiah, yaitu menggunakan langkah-langkah seperti observasi, hipotesis, dan analisis data, yang kemudian akan dilakukan pengujian berdasarkan hasil yang didapatkan di analisis data untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang sebelumnya diajukan. Dan untuk penyusunannya itu digunakan bahasa yang formal, bahasa baku, logis, dan juga bebas dari emosi atau ya seperti yang dijelaskan di awal, itu fakta bukan opini pribadi gitu. Kemudian hasil tersebut juga dapat diuji, sehingga hasil dan kesimpulannya bisa diverifikasi oleh orang lain terkait kebenarannya, dan juga jangan lupa terkait hal ini juga akan nanti jadi sumber referensi untuk karya tulis berikutnya dan juga mereferensi kalau bisa kepada karya tulis yang sebelumnya telah dibuat gitu. Dan untuk karya tulis pertama itu adalah makalah. Makalah ini adalah karya tulis yang membahas suatu topik atau masalah tertentu berdasarkan kajian teori dan data empiris. Biasanya lebih ringkas dibandingkan karya ilmiah lainnya. Susunan makalah bisa jadi sangat ringkas atau lebih sederhana, tetapi tetap sistematis dan objektif. Biasanya penyusunannya untuk keperluan seminar atau tugas-tugas akademik. Strukturnya sederhana yaitu pendahuluan, isi pembahasan, dan penutup. Tetapi makalah ini dalam tugas-tugas akademik seringkali ditingkatkan levelnya, khususnya untuk masa sekarang ini, di mana ada yang namanya makalah akademik atau lebih dikenal dengan paper. Dan ini merupakan makalah yang memiliki nilai atau kualitas yang dapat disetarakan dengan skripsi. Ini memuat makalah makalah akademik itu akan memuat apa itu pemikiran-pemikiran dari seorang mahasiswa gitu yang nanti dituangkan dan akan dikaji secara empiris. Selanjutnya ada proposal penelitian. Proposal penelitian itu adalah karya tulis ilmiah yang disusun dengan tujuan itu untuk mengajukan sebuah usulan penelitian. Pengajuan dilakukan supaya usulan tersebut diterima atau didanai gitu. Dan rencana apa itu cirinya dia memuat rencana atau rancangan kegiatan penelitian tetapi belum sampai memaparkan kepada hasil-hasilnya. Secara umum strukturnya dimulai dari pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode penelitian, lalu juga ada langkah-langkahnya biasanya dalam menerapkan penelitian itu seperti apa, dan kemudian juga terdapat jadwal pelaksanaan dan anggaran atau RAB. Selanjutnya ada laporan penelitian. Laporan penelitian
Definisinya itu adalah dokumen yang berisi hasil penelitian yang telah dilakukan biasanya untuk keperluan akademik atau profesional. Jadi melanjutkan dari adanya proposal penelitian tersebut dijalankan. Dan begitu penelitian tersebut selesai dijalankan, ada laporan. Laporan-laporan tersebut dimuat dalam sebuah laporan penelitian. Laporan penelitian itu fokus pada data dan fakta, disusun secara kronologis sesuai dengan proses penelitian. Sebelumnya, di proposal penelitian sudah ada metode, sudah ada langkah-langkah penelitiannya, di sini diterapkan dan kemudian bukan hanya sekedar dikaji, tapi dipaparkan apakah sudah dijalankan atau belum. Itu nanti ada strukturnya, ada latar belakang, lalu kemudian terdapat tujuan, metode, hasil, dan kemudian rekomendasi. Jadi terkait penelitian berikutnya, apa yang harus dilakukan? Adakah saran, adakah kekurangan dari yang sedang dikerjakan, dan bagaimana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari yang dari penelitian yang saat ini sedang dijalankan. Begitu. Selanjutnya terdapat satu jenis KTI yang sangat terkenal, yaitu artikel ilmiah, yaitu tulisan yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan di jurnal atau media ilmiah. Kita paling banyak menemukan karya tulis ilmiah itu dalam bentuk artikel ilmiah, karena artikel ilmiah ini akan dimuat di dalam sebuah jurnal. Dalam jurnal-jurnal tersebut, berbagai artikel ilmiah itu diakumulasi sesuai jenisnya, sesuai uh, penulisnya. Mereka yang tergabung ke dalam jurnal tertentu, mereka akan publikasikan artikel ilmiah mereka di jurnal tersebut. Dan melalui jurnal tersebut, kita bisa apa itu namanya menemukan artikel-artikel terkait dari satu topik yang sama gitu. Umumnya begitu. Dan jurnal ini juga ada tingkatannya menyesuaikan kualitas dari artikel ilmiah yang disusun gitu. Dan di sini ada ciri-cirinya, yaitu artikel ilmiah itu adalah berbasis fakta, menggunakan metode ilmiah, dan ditulis dengan bahasa formal dan juga ringkas. Strukturnya itu selalu dimulai dengan abstrak, lalu terdapat pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Abstrak ini adalah ciri khas dari artikel ilmiah. Jadi, selalu pasti ada abstrak di artikel ilmiah. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat sarjana sebagai syarat kelulusan. Dengan ciri-ciri mengangkat masalah spesifik, menggunakan metode penelitian tertentu, dan sifatnya adalah orisinal. Meskipun bisa saja mengangkat judul yang sudah pernah dimunculkan, tapi harus ada pengembangan, baik itu dalam landasan teorinya, atau metode penelitiannya, atau dengan hasil dan pembahasannya. Itu, itu sesuai dengan strukturnya, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Umumnya ini digunakan untuk sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang pertama, yaitu mahasiswa sarjana atau S1 begitu. Selanjutnya ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah untuk mahasiswa magister atau S2 yang mendalami suatu topik dengan dengan isi yang lebih komprehensif dibandingkan skripsi gitu. Dia lebih mendalam, lebih analitis, seringkali menghasilkan kontribusi baru dalam bidang ilmu tertentu. Artinya kajiannya lebih serius begitu. Lebih fokus ke bidangnya lagi. Mirip skripsi, tetapi dengan kajian teori dan analisis yang lebih kompleks. Strukturnya adalah demikian. Lalu ada disertasi. Disertasi ini adalah karya tulis ilmiah tingkat doktoral yang merupakan hasil penelitian orisinal, artinya belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada judul yang mirip atau serupa, dan dia benar-benar orisinal, pemikiran yang benar-benar baru, dan memberikan sumbangan besar pada ilmu pengetahuan. Sangat mendalam, inovatif, dan juga membutuhkan waktu penelitian jangka panjang. Begitu. Strukturnya ada pendahuluan, hijauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer ini
adalah bentuk tulisan ilmiah yang disusun dengan bahasa sederhana, supaya dapat dipahami oleh masyarakat awam. Informatif dan menarik, tidak terlalu teknis, tetapi tetap berbasis pada fakta-fakta ilmiah dan juga terkait strukturnya dia tidak terlalu kaku. Tetapi secara umum, seperti yang dijelaskan di ciri-ciri karya tulis ilmiah di bagian awal, dia tetap memiliki struktur yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa itu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Saya Yosafat Yuda, NPM 2373809. Terima kasih.